Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atika, NIM 2018-075. Di sini sebagai konsultan hukum atas laporan due diligence antara PT Trisakti Cipta Nusantara dengan PT Langgeng Sentosa. Sebelum saya memaparkan hasil laporan due diligence, harus diketahui bahwa ada dua jenis due diligence. Yang pertama, ada full due diligence. Jenis ini dilakukan dengan memeriksa secara menyeluruh perusahaan dalam aspek hukum. Full due diligence dilakukan jika perusahaan akan melakukan emisi efek, konsolidasi, merger, atau akuisisi. Berikut hal-hal yang diperiksa. Yang pertama, ada permodalan dan saham. Yang kedua, ada pemegang saham, jajaran direksi, dan komisaris. Yang ketiga, ada perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, komisaris, atau pemegang saham. Yang keempat, ada anggaran perusahaan dan perubahannya. Yang kelima, ada perjanjian dengan pihak ketiga. Yang keenam, ada harta kekayaan. Yang ketujuh, ada tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada asuransi. Limited due diligence berbeda dengan jenis sebelumnya. Limited due diligence dilakukan dengan memeriksa hukum secara perorangan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemberian lisensi. Yang kedua, pemberian pinjaman. Yang ketiga, transaksi tertentu seperti gaji dan pembelian aset. Yang keempat, pengambil alihan aset. Berikut laporan antara PT Trisakti Cipta Nusantara dan PT Langgeng Sentosa. PT Trisakti Cipta Nusantara melakukan bantuan hukum dari firma hukum Jayabaya Law Firm, memberikan kuasa kepada PT Trisakti Nusantara untuk melakukan investasi full due diligence dengan PT Langgeng Sentosa. Berikut aset-aset PT Langgeng Sentosa. Yang pertama, barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan terhadap 2 SHGB mengenai tanah dan bangunan. Yang kedua, ada barang-barang bergerak. Ada kendaraan bermotor, yaitu 1 unit tower cranes, 1 unit ekskavator, 1 unit mobil cranes, 2 unit dump truck, dan yang terakhir ada 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Yang ketiga, ada asuransi terhadap kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia. Laporan ini adalah laporan full due diligence. Adapun batasan bahwa laporan ini berbentuk laporan full due diligence, maka tidak termasuk adanya legal opinion. Adapun asumsi-asumsinya bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang menyalahi prosedur atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek perseroan terbatas, pasar modal, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan, serta advokat. Ruang lingkup pemeriksaan hukum. PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto SH nomor 33 mengenai pendirian perusahaan serta anggaran dasar perusahaan. Adapun hasil-hasil pemeriksaan hukum. Yang pertama, ada aspek korporasi. Yang kedua, perizinan dan perpajakan. Yang ketiga, harta kekayaan perseroan. Yang keempat, asuransi. Yang kelima, perjanjian kredit dan jaminan. Yang keenam, perkara-perkara serta penutup. Berikut kesimpulan mengenai full due diligence. Target dalam laporan full due diligence ini layak dan tidak termasuk dalam legal opinion. Pemeriksaan hukumnya meliputi aspek korporasi, perizinan dan perpajakan, harta kekayaan perseroan, asuransi, perjanjian kredit dan jaminan, serta perkara-perkara. Sekian laporan full due diligence. Terima kasih.